Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, teman-teman. Pada rekaman kali ini, kita akan membahas bab 5 dan 6 ya dari buku Nijakowska ya, masih sama bahan kita. Nah, buku atau bab 5 dan 6 ini berbicara tentang pendampingan atau intervensi dan pengajaran dan contoh kegiatan gitu ya yang bisa dipraktikkan di lapangan ya di kelas atau di tempat lain dalam proses pembelajaran bahasa asing untuk anak-anak disleksia. Baik, kita mulai ya, teman-teman ya. Nah, silakan dibuka ya sekali lagi bab 5 dan 6 dari buku Nijakowska karena saya hanya membahas apa yang saya pikir poin-poin penting dan kemudian ada tambahan juga ya yang dikaitkan dengan target kita ya di prodi S2 linguistik. Ya, jadi untuk yang lebih lengkapnya tentu saja ada di buku ya. Oke, silakan. Baik. Nah, untuk di bab 5 sendiri, teman-teman, ini ada apa ya, semacam poin-poin penting gitu ya. Jadi hal-hal apa yang penting dalam pendampingan disleksia. Di sini saya menyarikan ada 4 hal ya. Satu adalah adanya kaitan yang penting antara riset dan praktik pendampingan. Gitu ya, karena praktik itu memang harus berdasarkan riset ya, harus berdasarkan hasil-hasil ilmiah. Ya, namun demikian memang seringkali tidak mudah dan ada rumpang ya di antara peneliti dan praktisi ya di antara peneliti dan pengajar atau guru misalnya ya, tapi tetap ini tidak menjadi kemudian nggak apa-apa ya pendampingan itu intervensi itu tidak berbasis riset ya, tidak seperti itu ya, tetap poin besarnya, poin pentingnya adalah pendampingan pengajaran itu harus berbasis riset ya. Kemudian kegiatan pendampingan yang dilaksanakan ya, kegiatan-kegiatannya, lalu alasannya, tujuannya itu seringkali berbasis teori penyebab disleksia. Gitu ya. Jadi ketika dilakukan kegiatan X misalnya itu didasarkan pada statement atau hipotesis bahwa ini adalah penyebabnya apa, begitu ya, pada tataran perilaku, tataran kognitif, dan tataran neurologis ya, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi misalnya terkait dengan penyebab pada tataran apa namanya neurologis ya, misalnya bisa dibaca di halaman 116 gitu ya, ada pembicaraan mengenai riset-riset dan pendampingan yang berbasis teori pada tataran neurologis ya. Jadi itu ya, ada apa namanya, ada kaitan seperti itu. Poin kedua. Poin ketiga, di sini kita diingatkan oleh penulis buku bahwa harus ada kesesuaian antara kondisi anak dan kegiatan pendampingan. Gitu ya. Jadi keparahannya seperti apa ya, lalu kegiatannya seperti apa misalnya. Ya, kesulitannya di mana. Lalu kegiatan pendampingannya harus sesuai. Gitu ya. Jadi memang harus dicek dulu gitu ya, harus
lakukan assessment dulu ya, ini kondisinya seperti apa ya, kesulitannya di mana, keunggulannya di mana ya, lalu kegiatan pendampingan direncanakan dan dilaksanakan dan kemudian dievaluasi ya sesuai dengan kondisi anak yang bersangkutan. Lalu poin yang terakhir dalam pembahasan ya adalah bahwa instruksi membaca terstruktur berbasis phonics dan pelatihan kesadaran fonemis ya ini terbukti efektif ya meningkatkan performa pada bahasa ibu ya dan juga nanti kita akan lihat pada bahasa asing ya teman-teman ya. Jadi terstruktur. Jadi dari mudah menuju sulit ya, ada urutannya ya, ada alasannya kenapa bahan A itu terlebih dahulu, lalu kalau itu sudah dikuasai baru bergeser kepada bahan B misalnya ya, ada struktur. Phonics ya, phonics itu adalah bunyi ya, bunyi bahasa ya. Jadi kita anak harus berlatih ya, tahu bunyinya itu seperti apa, tulisannya seperti apa. Nah juga tentu saja ini ya phonological awareness, ya kesadaran fonemis. Jadi sekali lagi bagaimana kita itu bisa merekayasa bunyi-bunyi dalam bahasa kita. Ya apakah misalnya menghilangkan bunyi ya rumah tidak ada r-nya menjadi umah misalnya, atau memindahkan ya rumah yang belakang dulu pindah ke depan jadi mahru misalnya ya, atau mungkin ditambahkan ya ada bunyi yang ditambah misalnya apa pisa tambah eng jadi pisang misalnya ya. Jadi ada apa namanya semacam memanipulasi atau merekayasa bunyi-bunyi bahasa secara aktif. Nah, jadi ada kesadaran bahwa kita bisa melakukan itu gitu ya, bahwa bahasa itu bunyi-bunyinya bisa seperti dibongkar pasang ya, seperti Lego. Nah, kesadaran ini juga sangat penting untuk diajarkan dan kemudian bersama dengan instruksi membaca terstruktur berbasis phonics ini efektif untuk membantu akurasi dan kecepatan membaca anak dengan disleksia. Selanjutnya, nah sekarang nih terstruktur ya di sini ya teman-teman ya. Jadi ada ini, ada namanya pendekatan pembelajaran multisensori terstruktur. Di bahasa Inggrisnya ya dan penjelasannya itu bisa kita lihat mulai dari halaman 122 ya. Ini sebentar. Bahasa Inggrisnya mana ya? Ya di sekitar halaman itu ya, teman-teman ya. Bisa dilihat. Jadi beberapa kata penting di sini adalah tentu saja terstruktur ya. Jadi ada urutannya, ada alasannya ya dari mudah menuju susah. Apa itu yang mudah, apa itu yang susah ya, dilakukan berapa lama ya, terstruktur. Lalu multisensori. Ya, multisensori itu adalah menggunakan semua panca indera ya di dalam kegiatan gitu ya. Jadi membacanya tidak hanya seperti biasanya ya duduk lalu kita lihat tulisan lalu kita ngomong begitu ya, kita lafalkan, tidak ya, tapi ketika kita membaca misalnya dilakukan kegiatan meraba ya. Jadi hurufnya itu misalnya dibuat dengan amplas ya misalnya. Jadi kerasa gitu ya, terasa bentuknya ya, bisa di tracing pakai jari ya. Jadi ada multisensori di situ ya, ada 5 indera yang semua dipakai. Nah, jadi kita akan membahas ini di beberapa slide ya. Nah, tapi saya ingin mulai dulu dengan ini ya, seperti dinyatakan juga oleh Nijakowska.
ya bahwa ini adalah termasuk yang disebut sebagai terapi pedagogis, gitu ya, yaitu intervensi menggunakan bentuk bantuan pendidikan dan didaktik khusus, gitu ya. Jadi ada perbedaan lah ya, ada kekhususan begitu. Dilakukan untuk meminimalkan atau menghilangkan gangguan dan menghilangkan gangguan, merangsang pembelajaran dan mendorong perubahan positif fungsi kognitif dan emosional motivasi anak. Ya, meminimalkan atau menghilangkan gangguan, ya, merangsang pembelajaran. Jadi supaya jadi semangat ya, jadi bisa ya, jadi merasakan sukses ya, lalu dia melanjutkan lagi dengan materi-materi selanjutnya. Perubahan positif fungsi kognitif gitu ya, jadi lebih bisa mengingat, lebih bisa mengolah informasi misalnya. Lalu emosional dan motivasinya juga uh, ada perubahan positif ya, yang tadinya mungkin berapa menit sekali dia frustasi gitu ya karena tidak bisa, kemudian menjadi senang ya, senang belajar ya. Jadi itu ya terapi pedagogis. Jadi ini termasuk di dalam situ ya. Tujuannya seperti ini. Nah, jadi ada beberapa prinsip ya yang saya coba sarikan ya teman-teman. Ini bisa kita cek di halaman 122 sampai di halaman 100, sebentar, 127 ya. Silakan dilihat ya penjelasan yang lebih lengkap, yang lebih detail. Nah, yang pertama individualisasi, evaluasi dan metode. Ya, jadi ada upaya untuk disesuaikan dengan kondisi ya, dengan kekuatan dan kelemahan anak. Ya, ketika membaca ini dia bagaimana? Oh, mungkin apa namanya? Huruf-hurufnya harus bentuknya seperti apa ya, sesederhana mungkin ya, pada prinsipnya sesederhana mungkin. Jadi tapi mungkin satu anak lebih suka font yang mana, beda dengan anak yang lain misalnya. Nah, itu bisa diupayakan ya, sebaiknya diupayakan. Lalu juga dalam perjalanannya ya, dalam ini ya kegiatan pembelajaran multisensori terstruktur tetap harus ada upaya psikoterapi berkelanjutan ya untuk mencegah perilaku neurotik, sifat negatif terhadap sekolah dan pembelajaran, dan masalah emosional atau motivasional dari berkembang dan menjadi lebih parah ya. Jadi ada upaya seperti ini ya. Tentu saja idealnya dilakukan oleh tenaga profesional ya, tapi seringkali di Indonesia kita apa ya sangat harus bergantung pada tenaga guru ya. Jadi eh, bisa nantinya kita diskusikan lebih lanjut ya teman-teman ya terkait ini ya. Tapi intinya kemungkinan ini saja ya, mencegah kegiatan-kegiatan atau sikap-sikap yang negatif ya. Ini kita harus lakukan itu juga ya. Jadi tidak hanya konten bahasanya atau konten membacanya ya, tapi harus juga melakukan poin kedua ini. Kemudian ini ya sudah mulai nih masuk ke konten bahasanya. Jadi multisensori ya, aktivasi simultan dari semua indera yang mendukung kompensasi. Ya, kompensasi ini maksudnya strategi-strategi yang khusus begitu ya, yang diharapkan bisa dikuasai oleh anak dengan disleksia supaya dia bisa membaca semahir anak tanpa disleksia. Gitu ya. Istilahnya di sini dipakai kompensasi ya, strategi
ibaratnya mungkin jalannya berbeda tapi sampainya sama gitu ya. Ke Depok ada yang pakai kereta, ada yang pakai angkot misalnya. Nggak apa-apa, tapi sampainya sama. Semua sampai kampus FIB misalnya. Nah, itu kompensasi. Kemudian prinsip atau poin yang selanjutnya adalah pengajaran secara langsung dan eksplisit. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi anak-anak dengan disleksia mereka kesulitan menarik kesimpulan implisit. Gitu ya. Jadi misalnya mereka diberikan kalimat-kalimat lalu mereka diharapkan menarik inferensi misalnya ya, secara implisit, oh berarti ini yang penting gitu. Mereka kesulitan di situ. Ya, jadi pada pendekatan ini yang dilakukan ya, langsung dan eksplisit ya. Jadi kalau misalnya pembentukan kata yang berimbuhan, nah harus ditunjukkan ini ada kata dasarnya ini, lalu ini loh yang namanya imbuhan, lalu taruh di belakangnya misalnya ya, imbuhan ada di belakang kata dasar. Nah, lalu menghasilkan kata yang seperti apa. Nah, itu betul-betul harus langkah per langkah secara langsung dan eksplisit. Nah, yang diajarkan tentu saja tidak hanya fonologis gitu ya, teman-teman ya. Jadi struktur fonologis, alfabetis ya, itu sudah kita bahas sebelumnya. Tapi yang harus dilakukan atau diajarkan secara langsung dan eksplisit ini juga struktur morfemik ya dan struktur sintaksis bahasa. Gitu ya. Jadi ketika mengajarkan misalnya kalimat aktif versus kalimat pasif, ya itu kan sudah sintaksis ya, grammar. Nah, itu gimana perubahannya gitu ya, dilakukan secara eksplisit langsung dengan melibatkan semua indera. Ya, apakah mungkin dengan kartu gitu ya yang ditempel di papan tulis misalnya ya, dari objek itu ada di belakang lalu dipindah kartu itu ke depan gitu ya, jadi ada gerakan tangan misalnya ya, kinestetik ya, misalnya seperti itu ya, jadi multisensori ya, terstruktur ya. Jadi pasif itu belajar setelah anak-anak misalnya menguasai aktif dulu ya, jangan langsung pasif ya, ada struktur di situ. Yang mana yang lebih mudah itu diajarkan terlebih dahulu. Prinsip selanjutnya adanya pengajaran sintetik analitik ya, teman-teman. Jadi dari komponen menuju ke keseluruhan, lalu dari keseluruhan ke komponen ya. Jadi seperti bahasa itu diutak-atik begitu ya, bahasa itu dibongkar lalu dipasang. Jadi betul-betul ini eksplisit ya, kelihatan gitu apa yang terjadi pada bahasa. Ya, pada kata kah, pada kalimat kah, ya, atau pada paragraf gitu ya. Itu juga sama saja ya, prinsipnya ini. Nah, poin selanjutnya ini juga sangat penting ya. Jadi harus ada waktu ya untuk latihan dan konsolidasi yang cukup. Ya, jadi bagaimana anak-anak dengan disleksia itu bisa memanipulasi tadi ya, berlatih dengan kalimat aktif versus pasif misalnya ya, secara cukup gitu sampai mereka paham ya, lalu juga konsolidasi ya sampai mereka ingat gitu. Jadi untuk masa di depan ya, di masa depan berapa lama pun mereka ingat ya bahwa prinsip pembuatan kalimat pasif itu seperti apa, lalu mereka bisa membuat kalimatnya ya. Jadi itu ya, harus ada waktu ya teman-teman ya, nggak bisa buru-buru. Dan tentu saja ya, berkaitan juga dengan kondisi individu ya, bisa jadi satu anak dengan anak lain ini waktunya tidak sama gitu ya, waktu yang dibutuhkan tidak sama. Kemudian
pendekatan ini menyarankan bahwa semua kegiatan pendidikan ini ya dilakukan secara one on one ya seperti privat begitu atau dalam grup kecil ya. Jadi bukan dalam kelas besar gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah tadi yang sebelumnya itu lebih secara umum ya. Walaupun tentu saja bisa kita terapkan ya dalam pembelajaran bahasa asing, tapi apa namanya sub bab berikutnya ya teman-teman ya di buku Nijakowska ini dia memberikan data ya, memberikan data penelitian ya teman-teman ya terkait pendekatan pembelajaran multisensori terstruktur dan pembelajaran bahasa asing. Ya, jadi ini data lebih lanjut ya yang membuat kita lebih yakin gitu ya. Tapi tentu saja silakan ya saya mendorong teman-teman untuk mengecek penelitian-penelitian ya yang ada di halaman 127 sampai 145 secara langsung ya. Jadi misalnya pakai Google Scholar ya, pilih yang mana, cari primary source-nya gitu ya sehingga teman-teman bisa cek ya apakah rangkuman di buku Nijakowska ini sudah akurat atau belum dan kemudian teman-teman juga sebaiknya melihat perkembangannya ya, perkembangan yang lebih terkini. Oke, kembali ke halaman 127 sampai 145 ya, teman-teman. Ini ada disebutkan detail beberapa penelitian ya. Pesertanya secara umum itu adalah pembelajar bahasa asing, gitu ya. Tapi di sini saya mengajak teman-teman untuk melihat pesertanya itu persisnya siapa saja gitu ya, bahasa ibunya apa, bahasa asingnya apa, kemudian usianya berapa ya, yang grup disleksianya isinya berapa, lalu grup kontrol atau anak yang tanpa disleksia itu ada berapa begitu ya. Silakan diperhatikan. Dan kemudian metode ya, metode penelitiannya ya termasuk sebetulnya tadi ya peserta, usia, terus bahasa yang dipelajari, bahasa yang dikuasai, ya dan kemudian pelaksanaan kegiatannya, ya apakah dengan tes atau dengan apa namanya tes pre-tes, post-tes misalnya, atau dengan tes apa namanya yang lebih terstandar gitu ya. Silakan. Ini menarik teman-teman ya. Jadi perhatikan peserta penelitian dan metode ya. Nanti saya harap bisa kita dapatkan sesuatu ya yang menarik yang bisa kita diskusikan di kelas. Nah, kesimpulannya ya teman-teman atau benang merahnya dari penelitian ini adalah mereka ini mencari bukti pendukung ya untuk efektivitas natural approach atau direct multisensory approach ini untuk pengajaran bahasa asing pada anak-anak dengan disleksia. Gitu ya. Jadi yang direct ya, yang apa terang-terangan gitu ya. Nih kalau membuat kalimat pasif nih caranya begini ya. Saya ulang sedikit. Nah, kemudian ternyata dari penelitian-penelitian yang disebutkan di 127 sampai 145 ini ya teori ini terdukung ya bahwa pendekatan ini ya melaksanakan pendekatan ini kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan pendekatan ini mendukung majunya atau apa namanya peningkatan akurasi dan kelancaran dari membaca anak-anak dengan disleksia di bahasa asing gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sudah lebih detail ya pembelajaran bahasa asing terdukung ya. Oke. Nah, sekarang
subbab selanjutnya ya, kita lihat. Jadi oke, dilakukan tadi ya, dilakukan apa namanya pendekatan tadi ya. Tapi buku Nijakowska apa namanya menyatakan juga ya bahwa ada ini ya, sebaiknya ada penyesuaian pendidikan untuk pembelajar dengan disleksia. Ya, jadi apa namanya ini sejalan dengan yang tadi ya, individualisasi ya, kita melihat kondisi anak per anak. Nah, anak-anak dengan disleksia ya itu dapat memperoleh manfaat dari jenis sekolah yang tersedia untuk sebagian besar anak, biasanya melalui seperangkat pengaturan pendidikan khusus yang mengadaptasi sistem terhadap kebutuhan dan kemampuan mereka. Gitu ya. Jadi ada apa? Ada ini pendidikan inklusi. Jadi ada adaptasi di dalam sistem tersebut terhadap kebutuhan dan kemampuan mereka. Ya, jadi kalau dilaksanakan ini ya anak-anak dengan disleksia itu akan diuntungkan gitu ya, kemajuan akademiknya akan baik, bisa menguasai apa yang diajarkan ya, bisa lulus ya, menguasai kompetensi dan sebagainya. Ya, pendidikan inklusi atau pengarus utamaan. Baik. Nah, persisnya apa? Ya, persisnya penyesuaiannya itu apa? Ya. Nah, ini nomor 1. Ya, jadi anak dengan disleksia diberikan waktu untuk menyiapkan pelajaran dan jawaban untuk pertanyaan. Ya, jadi jangan tiba-tiba ditunjuk di kelas. Lalu dia menjadi nervous ya, lalu dibully gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi diberikan waktu untuk menyiapkan jawaban, sudah diberitahu di sesi sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, ini loh yang nanti akan ditanyakan gitu ya, tolong kamu siapkan jawabannya, tolong kamu baca halaman ini, begitu ya, diberikan waktu. Lalu kalau mereka ada tugas membaca, teman-teman ya, ini dikerjakan di rumah ya, di tempat yang dia tidak grogi ya, tidak nervous gitu ya, dan bukan di sekolah ya. Ini bisa dipertimbangkan ya untuk akurasi ya, lalu juga untuk rasa percaya dirinya begitu ya, bahwa dia bisa. Nah, ini bisa dilakukan penyesuaian yang kedua ini. Nah, kemudian apa yang dibaca gitu ya. Nah, sebaiknya guru melakukan pemilihan teks bersama anak yang mempertimbangkan minat dan kesukaan anak. Gitu ya. Sebetulnya nggak cuma anak-anak dengan disleksia ya. Poin-poin penyesuaian ini sebetulnya kalau dilaksanakan dengan anak tanpa disleksia ini juga menyenangkan ya, teman-teman ya. Karena bayangkan kalau kita saja gitu ya, kalau kita ditanya kita mau belajar apa gitu ya, seperti mungkin kegiatan-kegiatan yang lain juga ya, ketika pendapat kita itu dipertimbangkan, kita akan lebih bersemangat gitu ya, apalagi anak-anak ya. Jadi ini disarankan ya penyesuaian ini. Selanjutnya diharapkan dapat digunakan software untuk menulis gitu ya, terutama untuk anak-anak yang tulisan tangannya buruk gitu ya. Jadi ini mungkin bisa kita pikirkan atau kita pahami bahwa kemungkinan besar dia sudah bisa mengeja gitu ya. Kemungkinan besar sebetulnya dia sudah akurat gitu. Tapi kualitas tulisan tangannya bisa jadi belum gitu ya, masih belum baik. Nah, silakan mau dilatih terus menulisnya, tentu saja baik ya. Tapi untuk hal-hal yang penting ya, di mana yang penting itu adalah
lebih kepada misalnya benar atau salahnya begitu ya, misalnya jawabannya ya, fokusnya itu ya, itu prioritasnya. Jadi silakan menulis dengan komputer misalnya ya, karena sebetulnya kita mau lihat jawabannya betul atau salah ya, bukan menilai kualitas tulisan tangannya gitu ya. Jadi pada kondisi-kondisi seperti itu sangat disarankan untuk menggunakan software atau alat-alat seperti komputer gitu ya untuk menulis, supaya anak bisa kita lihat kemampuan dan kemajuannya sudah sampai mana. Nah, lanjut. Sebaiknya diadakan tenaga bantuan untuk membacakan materi atau ujian atau tugas. Gitu ya, karena anak-anak dengan disleksia itu mereka tidak masalah kalau menyimak sebetulnya ya. Jadi mereka misalnya pertanyaan mereka tidak bisa membaca ya pertanyaannya dalam sebuah ujian, tapi kalau dibacakan mereka paham. Begitu ya. Jadi pada sebuah ujian misalnya diadakan tenaga bantuan ya, dan ini bisa dilakukan untuk melatih kerjasama gitu ya. Jadi diadakan misalnya kelompok anak ya, teman-teman sekelas itu bergantian membantu ya, misalnya membantu membacakan. Nah ini juga sebetulnya sesuatu yang baik ya untuk sosial ya, untuk anak-anak yang tanpa disleksia untuk bisa belajar berempati misalnya ya. Tapi secara prinsipnya ini ya, bahwa mereka akan sangat terbantu ya ketika materi atau ujian ya, pertanyaannya atau tugas itu dibacakan ya, terbantu pemahamannya. Selanjutnya sebaiknya diadakan ya atau dibuat teaching aids yang menarik dan bervariasi untuk mendukung pengulangan materi. Ya, Nijakovska menyatakan bahwa anak-anak dengan disleksia itu harus diulang-ulang begitu ya, lebih banyak ya, harus bolak-balik, harus diulang-ulang lebih banyak daripada anak tanpa disleksia untuk mereka bisa paham dan kemudian menguasai gitu ya, dan lalu bisa mempraktikkan gitu ya. Jadi pengulangan ini memang tidak bisa dihindari ya, harus bolak-balik, harus diulang-ulang, nggak boleh bosan. Nah, untuk menghindari bosannya itu harus dibuat teaching aids yang menarik dan bervariasi ya. Jadi anak dan guru gitu ya, sebetulnya guru juga itu tidak merasa bosan ya, tidak merasa kok ini lagi gitu, karena kegiatan dan teaching aids-nya ini menarik dan bervariasi ya, jadinya semangat begitu. Penyesuaian selanjutnya adalah color and shape coding. Ya, jadi fokus itu bisa dibantu dengan penggunaan warna dan bentuk. Ya, ini sangat sangat perlu ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi ini memang satu hal yang sebetulnya tidak susah ya, misalnya memberi warna untuk topik sentence di dalam satu paragraf misalnya ya, color diberi warna, jadi anak akan bisa lihat gitu ya, oh ini nih topik sentence-nya ya, tidak perlu misalnya baca lagi, cari lagi, bingung lagi ya, tapi bisa langsung mencari ya, misalnya disepakati topik sentence itu warnanya biru gitu ya, misalnya di highlight warna biru. Nah, suruh cari topik sentence ya, dia cari yang warna biru ya, sehingga bisa baca secara terfokus hanya kalimat-kalimat itu gitu ya, tidak pusing lagi, semua harus dibaca lagi satu-satu ya. Nah, baik. Selanjutnya penyesuaiannya adalah
Nah, ini sangat terkait dengan multisensori ya, teman-teman ya. Media belajar yang movable. Ya, apakah dengan kartu, apakah dengan mungkin kotak begitu ya, atau seperti apa namanya tokens ya yang ditaruh di meja ya, movable. Jadi eh, ada kinestetik di situ ya, sehingga anak dengan disleksia ini bisa punya sumber informasi yang beragam gitu ya. Jadi misalnya dia punya muscle memory ya, misalnya tadi yang kalimat aktif versus pasif gitu ya. Dia jadinya ingat, misalnya dia memindahkan kartu ya, dia punya muscle memory. Oke, jadi yang di belakang she bought a book misalnya, lalu a book ditaruh di dalam satu kartu misalnya ya, lalu ada di belakang, lalu dia ingat, oh iya, ini yang belakang ini terus dipindahkan ke depan. Jadi ada seperti muscle memory di situ. Ya, jadi tidak hanya mengandalkan pada phonological processing yang ada defisitnya, gitu ya. Jadi yang defisit tadi dibantu ya dengan memori-memori yang lain ya, yang didapatkan dari indera-indera yang lain ya, misalnya tadi dengan kinestetik ya, dengan perabaan ya, untuk bisa menciptakan memori yang mumpuni begitu teman-teman ya, memori yang mumpuni dan membentuk long term memory gitu ya, untuk lalu ya tentu saja untuk bisa dipahami dan bisa dipakai ya. Jadi salah satunya adalah menggunakan media belajar yang movable ini ya. Nah, lanjut. Nah, ini juga penting ya. Jadi ini tadi memanipulasi media belajar sudah kita singgung. Lalu ada ini, poinnya ini, melafalkan. Ya, jadi sambil memindah ya, memindah misalnya she bought a book ya, sambil memindah ngomong gitu. Ini objek dari kalimat pasif, objek dari kalimat aktif pindah ke depan menjadi subjek dari kalimat pasif misalnya. Ya, jadi ada kegiatan melafalkan ini. Kenapa ya, menurut Nijakowska ini untuk mendorong tumbuhnya metakognitif, teman-teman. Gitu ya. Jadi kegiatan yang apa namanya menunjukkan semacam pemahaman yang lebih tinggi ya, apa yang terjadi dengan bahasa gitu. Jadi nggak cuma bisa pakai ya, tapi juga bisa memanipulasi ya, bisa melakukan processing ya, bisa melakukan analisis begitu ya. Jadi melafalkan ini tujuannya adalah untuk mendorong ya munculnya ya dan sebetulnya juga perkembangan yang baik ya dari skill metakognitif. Oke, jadi melafalkan sambil memanipulasi meja belajar dengan gerakan. Ya, ini seperti thinking aloud ya, seperti thinking aloud. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan itu kita lafalkan. Nah, ini juga nantinya akan membantu membentuk memori yang lain begitu ya, yang membantu phonological processing yang defisit. Oke, kemudian penyesuaiannya adalah juga disarankan menggunakan gambar, grafik, dan tabel ya untuk menyarikan ide-ide ya, untuk memberikan rangkuman, untuk menunjukkan langkah-langkah ya, pakai hal-hal seperti ini ya, supaya eksplisit tadi ya, supaya eksplisit ya, supaya ada gambaran ya, langkah per langkahnya seperti apa. Nah, lalu ini terkait dengan bahan bacaan.
ya sebaiknya dibuat atau digunakan font yang besar dan diatur halamannya yang rapi, gitu ya. Jadi tulisannya tidak apa namanya, tidak berantakan, ya, tidak tumpang tindih, gitu ya. Harus rapi ya untuk memudahkan pembelajaran, ya, untuk memudahkan apa namanya, pemahaman, begitu. Ya, jadi tidak ada salahnya juga sebetulnya, ya, sekali lagi untuk anak-anak yang tanpa disleksia kalau ini dilaksanakan. Ini akan memudahkan dan sebetulnya juga memudahkan untuk gurunya, ya. Kalau kita punya bahan ajar yang rapi kan kita juga, ya, yang diuntungkan. Nah, oh ya, ini juga ada ya, diulang di sini, metakognitif, betul, verbalisasi ya, teman-teman ya. Lalu poin selanjutnya adalah penyiapan strategi yang eksplisit untuk ujian. Ya, jadi misalnya ujian ini harus kapan ya, mulai kapan dia mempersiapkan ya, apa yang harus dibaca ya, buku yang mana, halaman berapa, itu harus ditegaskan gitu ya, secara eksplisit dilakukan oleh guru, orang tua ya, atau orang dewasa lain yang mendampingi ya. Jadi harus ada pendampingan terkait ujian ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini juga penting ya, penyiapan strategi yang eksplisit. Jadi ini ada di halaman 150 ya, teman-teman ya. Jadi misalnya diadakan mnemonic devices. Ya, jadi yang mana yang harus dihafal itu dibuat ringkasan ya dengan bunyi-bunyi yang menarik ya, mungkin juga bisa dengan lagu kalau anaknya suka gitu ya, supaya bisa lebih mudah ya dan lebih eksplisit. Oke. Lalu penyesuaian selanjutnya adalah strategi penilaian ujian oleh guru. Ya, jadi guru harus tahu nih kelebihan dan kekurangan anak dan target ya, target pembelajaran atau target ujian. Nah, ini ada di halaman 151, teman-teman. Ya, jadi dikatakan misalnya di daerah tengah ya, terkait kesalahan ejaan. Nah, ini disarankan tidak di highlight ya, dan juga tidak dilingkari ya, terutama jangan pakai pulpen atau tinta merah gitu ya. Jadi jangan sama sekali dilingkari ya. Karena jadinya seperti memfokuskan pada kesalahan gitu ya, dan ini bisa menurunkan rasa percaya diri gitu ya. Jadi memang ini kesulitan ya, mereka belum akurat ya, tapi jangan seperti apa ya, harganya mereka itu adalah kesalahannya, jangan gitu ya, bahwa mereka itu secara ujiannya ya, secara hasil ujiannya itu sama dengan kesalahannya ya, seolah-olah seperti itu kalau kita lingkari yang salah ya, jangan gitu, karena bisa jadi memang ada ejaan yang salah ya, tetapi isi dari kalimatnya itu sudah benar gitu ya. Nah, jadi di sini misalnya penyesuaiannya demikian. Nah, jadi justru yang disarankan adalah diberikan koreksinya ya, di sebelahnya itu yang salah tadi diberikan ejaan yang benar gitu, sehingga anak kemudian apa ya, seperti fokusnya itu bukan pada kesalahannya ya, tapi adalah pada diinfokan ya, oke, ini nggak apa-apa masih salah, ini yang benar. Jadi besok lagi
tulisnya seperti ini. Ya, jadi ada pesan seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, jadi itu dikatakan oleh Nijakovska itu akan lebih efektif ya, teman-teman ya. Jadi dia bisa tahu ya kesalahannya yang mana, tapi kemudian langsung pada kertas yang sama diberikan koreksinya ya, diberikan bentuk yang benar. Oke, jadi harus apa namanya jelas ya, yang salah yang mana diberikan koreksinya ya, tapi jangan sampai ada pesan bahwa apa ya anak ini tidak dihargai usahanya begitu ya. Kalau kertasnya misalnya semua lingkaran merah-merah-merah kan serem juga tuh. Ya seolah-olah gagal total kan tidak ya, karena bisa jadi sebetulnya secara jawaban sekali lagi sudah baik ya. Ya memang mereka bermasalah, mengalami defisit ya, yang kemudian membuat spellingnya menjadi kesulitan. Nah itu ya, sambil berproses, sambil diberikan, kita lihat ini sebagai kesempatan untuk memberikan masukan, ya, memberikan pengajaran, ya, walaupun misalnya namanya ujian, ya, tetap ini kesempatan untuk menginfokan yang benar tuh seperti ini. Kamu sudah baik, ya, tapi ini ada yang kurang. Nah, ini ininya, ya, dengan tinta jangan yang merah, begitu ya, supaya tidak membuat menjadi takut ya atau sedih begitu. Nah, ini untuk detailnya ya teman-teman, sekali lagi strategi penilaian ujian atau koreksi itu ada di halaman 151 ya teman-teman ya. Jadi ini beberapa ya, tentu saja belum semua ya, penyesuaian pendidikan untuk pembelajar dengan disleksia pada pengajaran bahasa asing. Ya, silakan nanti di pertemuan kita bisa diskusikan menurut teman-teman penyesuaian apa lagi ya yang bisa dilakukan. Baik. Saya bergerak kemudian kepada contoh kegiatan ya, teman-teman ya. Bab 6 ini mulai di halaman 153 ya, dan ini ada sekitar 30 halaman ya, lebih ya, atau 40 bahkan. Ya, ini yang berisi contoh-contoh kegiatan ya, kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Jadi saya tidak bisa membahas semuanya, tentu saja di rekaman ini ya, teman-teman ya. Saya hanya memberi beberapa contoh ya untuk mendorong kita semua ya untuk membaca bab 6 secara lebih seksama. Nah, misalnya ini ya, kegiatan untuk kesadaran fonologis dan kesadaran relasi bunyi huruf gitu ya. Jadi harus kita tahu dulu ya. Ini contoh kegiatannya nih mau arahnya kemana gitu ya. Jadi misalnya oke, di sini kita mau mendorong kesadaran fonologis misalnya, atau kesadaran relasi bunyi ya, bunyi bahasa dan huruf ya, bunyinya bagaimana, tulisannya seperti apa. Nah, jadi kita harus tahu dulu ya, ini apa yang dilatih gitu ya. Nah, misalnya di sini saya ambil dari halaman sebentar 159 ya, teman-teman. 159 ya, ini identifying initial and final sounds in words. Jadi bunyi awal dan bunyi akhir, lalu anak-anak diharapkan bisa mengidentifikasi. Nah, apa kegiatannya? Jadi pertama disebutkan dulu ya, ini gambar apa, sebutkan. Lalu guru menyebutkan gitu ya.
Lalu kalau bunyinya depannya sama, misalnya start ya, bunyi awalnya sama, mereka kasih kode pakai jempol gitu ya, thumbs up, lalu gambarnya dilingkari, lalu diwarnai. Gitu ya. Jadi multisensorinya di situ teman-teman ya. Jadi mendengar namanya apa, lalu melihat tulisannya apa ya. Lalu juga mereka menyebutkan ya, lalu diwarnai ya, dilingkari dan diwarnai. Nah, biasanya ada warna nih menjadi lebih menarik ya, dan diharapkan sekali lagi menjadi lebih ingat gitu ya nantinya, untuk kemudian nanti bisa dibaca secara mandiri dan bisa ditulis juga secara mandiri. Baik, 159 ya, silakan halaman-halaman yang lain untuk kesadaran fonologis ya, kegiatan-kegiatannya teman-teman bisa lihat. Nah, ini kesadaran ortografi nih yang selanjutnya ya, teman-teman ya. Nah, contoh kegiatan untuk kesadaran ortografi tulisannya ya, kesadaran bagaimana tulisannya. Nah, ini consolidating spelling patterns for the I sound ya. Jadi bunyinya I. Dan di sini istilahnya sudah dipakai consolidating. Ya, berarti sebelumnya sudah ada kegiatan-kegiatan ya. Pertama mengenali, lalu mungkin identify begitu ya, dan selanjutnya sampai kepada consolidating. Ya, jadi terstruktur tadi teman-teman ya, kita ingat terstruktur ya. Oke, jadi di ini kegiatannya misalnya ini ada di halaman sebentar. Ada di halaman sekitar 170-an ya barangkali ya. Orthographic awareness ya, teman-teman ya. Ya, sambil dicari silakan. Ya, orthographic awareness. Oh ya, di halaman 170 ya, 170. Jadi pertama dilihat ya, visually perceive a list of words containing the I sound and cover them. Oke, jadi ada daftar dulu ya, daftar katanya. Mereka sudah lihat lalu ditutup. Nah, lalu they listen to the teacher reading the words ya, dibacakan oleh guru ya, dilafalkan, and decide whether the I sound is spelled with the letters I, E, or Y. Ya, jadi ada kata-kata misalnya seperti cry, wine, dan time. Nah, lalu mereka tentukan ya, misalnya wine itu pakainya apa hurufnya begitu ya, apakah pakai IE atau pakai Y. Nah, berarti yang mana yang betul ya, IE atau Y diberikan tanda centang. Begitu ya. Jadi kegiatannya adalah memberi tanda centang di tabel ini ya. Oke, lalu ya sebetulnya ini katanya ini nggak ditulis duluan ya teman-teman ya. Ini tadi saya salah, diucapkan dulu oleh gurunya ya. Mereka menyimak, lalu mereka mencentang, lalu baru setelah itu sudah tahu nih pakai IE atau pakai Y ya. Lalu mereka tulis ya. Mereka tulis sendiri ya. Finally they write the whole word ya. Gurunya mengatakan cry. Nah, mereka centang di bawah Y, lalu tulis cry. Gitu ya. Jadi ini menyimak, menulis, gitu ya, dan kemudian juga ini ada orthographic awareness-nya ini. Ya, bunyinya tadi si I ini pakai ejaan yang mana. Nah, itu orthographic awareness ya. Ada multisensori ya terkait menulis ya.
dan juga tentu saja ortografinya sekali lagi ya, ada awareness ya, yang mana mereka suruh pilih ya, ada IE atau Y. Oke, kesadaran ortografi. Selanjutnya kesadaran morfologis, teman-teman. Ya, jadi kita sekarang ini akan melihat halaman 176 ya, 176 yang kemudian kalau secara multisensorinya itu pakai cards ya, pakai kartu dan movable devices. Nah, tujuan kegiatannya atau jenis kegiatan adalah melihat kata-kata yang akarnya sama gitu ya, dan nanti akhirannya yang berbeda atau awalannya yang berbeda ya, affixes ya atau imbuhan. Nah, jadi ada multisensorinya pakai kartu dan pakai media belajar yang bisa dipindah-pindah gitu ya. Jadi misalnya ada satu semacam kartu gitu ya, tertulis educate ya, lalu juga ada akhiran-akhiran begitu ya, akhiran-akhiran dan awalan. Jadi ada shen, education, ada all, ada an, ya educated, ya ed dan selanjutnya. Nah, jadi mereka memindahkan, ya mendekatkan, ya yang kata dasarnya educate, misalnya didekatkan dengan shen, lalu menghasilkan education, gitu ya. Jadi multisensorinya pakai ini tadi ya, sekali lagi ada kartu misalnya yang dimanipulasi dengan jari gitu ya, dan ada gerakannya ya, dari sini ke sini disatukan ya, dan prinsipnya kan sebetulnya itu ya, kita membuat membuat kata yang berimbuhan itu kan dengan menggabungkan. Nah, menggabungkannya kemudian ditegaskan juga dengan gerakan ya, gerakan mendekatkan misalnya educate dengan shen. Gitu. Jadi educate-nya duluan ya di sebelah kiri, lalu shen-nya belakangan di sebelah kanan kita jejerkan. Begitu ya. Oke, jadi di sini ya multisensori untuk belajar word families ya, kata-kata berimbuhan ya, untuk ini ya morfologis ya, bentuk kata, teman-teman. Bisa kegiatannya seperti ini. Selanjutnya tata bahasa ya, grammar ya, ini mirip dengan yang tadi sudah saya angkat ya di depan. Jadi kalimat pasif, aktif ya, tapi di sini kegiatannya adalah mencocokkan kartu gitu. Jadi ada kartu gitu ya, ada sesuatu yang dipegang, lalu kemudian dibaca ya, ada kalimatnya di sini, dibaca kalimatnya ya, jadi dicocokkan kemudian ya, yang mana yang misalkan ini aktif nih, Mrs. Harris cooks our meals, lalu yang mana kalimat pasifnya gitu ya, cari. Nah, siapa yang punya our meals are cooked by Mrs. Harris. Nah, yang menang tentu saja ya, ini seperti games ya, yang menang adalah yang mempunyai pasangan ya, 2 kartu yang terbanyak. Yang mempunyai pasangan kartu yang terbanyak. Jadi satu aktif, satu pasif, siapa yang terbanyak itu yang menang. Lalu permainan akan selesai ketika ada orang yang mendapatkan kartu ini, ya kartu yang tidak ada pasangannya. Nah, selesai di situ. Nah, ini kan menarik ya, ada komunikasi, ada tadi ya memegang kartunya, ya ada gerakan, ya dan ada bahasanya juga tentu saja. Dan terkhusus juga grammar ya, tata bahasa misalnya terkait kalimat aktif dan pasif. Ya, dan ini kalau teman-teman mau lihat detailnya, ini ada di halaman 182 dan 183. Gitu ya. Jadi kegiatan yang fun, eksplisit ya, dan multisensori ya. Banyak contoh ya. Di sini saya hanya mengangkat
sangat sedikit ya teman-teman, karena kita tidak mungkin berpanjang lebar ya dalam rekaman ini. Jadi sekali lagi tolong bisa baca sendiri ya halaman atau bab 6. Nanti kita bahas apa yang masih belum jelas dan barangkali ada pendapat atau sharing ya dari teman-teman ya. Oke. Lalu di sini saya ada pertanyaan ya teman-teman ya. Jadi kita barusan ini kan bicara tentang apa ya, bahwa kegiatan belajar untuk anak-anak disleksia ini harus eksplisit gitu ya. Lalu ada penyesuaian-penyesuaian ya, dan ada prinsip-prinsip ya, terutama dari pendekatan multisensori. Nah, bagaimana hubungan antara materi ini dan materi perkuliahan lain? Ya, atau kalau teman-teman bukan dari peminatan pengajaran, ya silakan ini diubah sedikit ya pertanyaannya. Jika memang agak susah ya, kalau seperti ini ya bisa diubah. Bagaimana hubungan antara materi ini dengan pengalaman belajar teman-teman sendiri? Ya, kira-kira bagaimana ya? Tapi untuk teman-teman terutama yang dari pengajaran ya barangkali karena sudah mendapatkan banyak bahan ya, banyak materi tentang pengajaran bahasa asing ya, saya pikir menarik ya untuk kita coba gabungkan gitu ya, kita coba refleksikan kira-kira ya hubungannya seperti apa. Itu ya. Ini ada ini nanti kita juga bahas ya di pertemuan kita. Baik, dengan demikian saya sudah selesai ya memberikan ikhtisar atau intisari dari bab 5 dan bab 6 ya, teman-teman. Terima kasih. Saya tidak sabar untuk bisa bertemu dalam kelas daring kita ya di tanggal 22 Mei ya, dan kemudian kita berdiskusi ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.